Lagi ngomong depan banyak orang, debar jantung kenceng, tangan keringetan, dan pita suara lu goyang. Komunikasi selalu jadi masalah besar buat lu. Tak hanya di depan banyak orang, bahkan untuk sekitar ngobrol nyantai bareng teman, selalu ada kekhawatiran omongan lu gak cukup baik buat mereka stay dengerin. Jelas, hambatan kayak gini bukan urusan remeh, karena bisa bikin lu kehilangan banyak peluang bagus. Buku bicara itu ada seninya adalah terjemahan dari buku The Secret Habits to Master Your Art of Speaking, yang ditulis oleh seorang pakar komunikasi dari Korea Selatan, Yang. Materi di dalam buku ini dibahas dengan cara yang gampang dicerna dengan hubungan banyak contoh nyata. Jika dirangkum, ada beberapa poin yang bisa lo ambil. Namun hal paling utama yang berusaha disampaikan buku ini adalah tentang komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah inti dari buku bicara itu ada seninya. Jika lo paham dan bisa prakteknya, maka masalah komunikasi yang sedang lo hadapin udah kelar. Kata buku ini, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mencapai tujuannya. Tujuan komunikasi sendiri macam-macam ya kan. Bisa buat nyampein informasi, bisa buat ngebujuk, ngemodus, dan lain-lain. Katakan lu mau ngemodus biar lu bisa dapat akun Instagram seorang cewek. Tapi lu malah dapat IG temennya. Komunikasi lu gak efektif. Ada 3 kriteria yang harus terpenuhi ketika lu ingin membangun komunikasi yang efektif. Pertama, kudu jelas dan mudah dipahami. Usahakan buat nyampein pesan secara jelas dan menggunakan bahasa yang dipahami sama lawan bicara. Gak usah berusaha kedengaran keren dengan menggunakan kata-kata rumit, sederhanakan aja selama bisa disederhanakan. Fokus lu ketika ngomong adalah pesan yang lu mau sampein, nyampe. Kedua, bersifat persuasif alias dapat mempengaruhi lawan bicara. Omongan lu juga harus bersifat persuasif. Usahain lu bisa membujuk lawan bicara biar menerima apa yang lu mau sampein. Lu bisa tambahin argumen serta bukti yang kuat, melibatkan emosi tertentu, dan menawarkan sesuatu yang berharga. Misalkan temen lu ngajak makan nasi padang di tempat, sedangkan lu pengen dibungkus. Lu bisa bilang ke temen lu dibungkus aja, dibungkus porsinya lebih banyak. Terus lu googling dan liatin perbandingan porsi makan di tempat sama bungkusan. Sekalian liatin testimoni orang-orang yang hobi bungkus nasi padang. Argumen lu dibungkus porsinya lebih banyak cukup kuat tuh. Dan lu juga ngasih bukti. Temen lu agak kesal mungkin, tapi lu nawarin sesuatu yang berharga, yaitu opsi makan lebih puas dengan biaya lebih rendah. Ketiga, efisien. Gak usah muter-muter. Jika omongan yang relatif singkat, pesen lu udah nyampe, maka gak perlu lu panjang-panjangin. Intinya, ketika lu coba membangun komunikasi yang efektif, lu jangan salah fokus. Apa tujuan lu ketika ngomong? Nah, pastiin lu nyampe ke sana. Wujud dari komunikasi efektif, ya bisa dibilang 3 tadi. Tapi buat sampai ke sana, lu mungkin butuh beberapa jurus lagi. Di antaranya umpan yang tepat, di mana umpan ini harus lu lemparin biar lawan bicara mau ngomong berlama-lama sama lu. Tapi sebelum masuk ke masalah umpan, gue mau bahas yang gak kalah penting dulu, yaitu kemampuan mendengar. Komunikasi itu nggak cuma urusan ngomong, tapi juga menuntut kemampuan yang baik dalam hal mendengar. Lu mesti jadi pendengar yang baik kalau mau jadi pembicara yang baik. Skill lu dalam mendengar bakal membantu lu memahami lawan bicara sehingga lu bisa menanggapi mereka secara tepat. Alhasil obrolan pun nyambung terus. Biasanya banyak hal yang dilontarkan lawan bicara yang bisa lu kembangin jadi topik baru. Contoh gampangnya lawan bicara lu nyinggung soal sarapan sama toge tadi pagi. Lu bisa kembangin toge jadi topik baru. Emang suka toge ya? Lu pakai bridging ini terus masuk ke topik makanan favorit. Enggak sih, kebetulan aja mama di rumah lagi masak toge. Emang makanan kesukaan kamu apa? Nah, pertanyaannya gimana caranya jadi pendengar yang baik? Di buku bicara itu ada seninya, disebutin ada beberapa hal yang harus diperhatiin. Pertama, saat mendengar, lu harus fokus pada orang yang ngomong. Jangan mikirin hal lain, apalagi nyambi buka TikTok. 2, tunjukin kalau lu merhatiin omongan orang itu. Lu bisa kasih tahu lewat anggukan kepala, kontak mata, atau respon pakai bahasa tubuh lainnya. 3, jangan motong. Kasih kesempatan orang buat nyelesain omongannya. 4, tanyakan pertanyaan. Kalau lu bisa mengajukan pertanyaan, artinya lu merhatiin. Orang yang ngomong pun jadi tahu lu tertarik sama omongannya. 5, kalau perlu lu bisa catat apa yang diomongin. Percaya deh, ketika lu mengaplikasikan poin-poin ini, tiba-tiba lu punya semacam sihir yang bisa mancing orang lain buat membagikan informasi lebih banyak. Bayangin aja, lu jadi bisa gali pemikiran orang sedalam yang lu mau. Ketika kemampuan mendengar lu bagus, lu juga bisa membuat orang lain lebih nyaman ngomong sama lu. Mereka merasa dihargai. Ini membuat lu makin mudah membangun relasi. Dibilang kemampuan mendengar berbanding lurus sama kemampuan berbicara. Semakin baik lu mendengar, semakin baik lu bicara. Masuk ke ranah emosi dan lawan bicara lu pun bakal jadi lebih cerewet. Lemparin ucapan buat jadi umpan biar mereka mau ngasih cerita lebih banyak.
Kata Osu yang ucapan yang oke untuk jadi umpan adalah ucapan yang membuat lawan bicara merasa kita berada di pihak mereka. Maksudnya adalah ucapan yang membuat mereka merasa dipahami secara emosional. Ketika mereka ngerasa lu ngertiin emosi yang lagi mereka rasain, di sana kewaspadaan luntur. Lu dianggap bukan ancaman, mereka pun bakal membuka diri lebih lebar. Kita sebut aja ucapan-ucapan kayak gini adalah ucapan sakti. Ada beberapa ucapan sakti yang bisa lu praktekin. Ucapan yang menunjukkan empati. Ketika lu bisa nunjukin empati, lawan bicara bakal ngerasa didengarkan dan dipahami. Hal ini bisa bikin mereka merasa lebih positif dan terbuka sama apa yang lu katakan. Kasih umpan pakai kalimat-kalimat macam, gue paham lu lagi frustasi sekarang. Gue nangkep sih alasan lu ngerasa kayak gitu. Gue bakal bantu lu. Kalimat-kalimat macam ini ngasih sinyal ke lawan bicara kalau lu ngerti perasaan dia, bisa melihat dari sudut pandang yang sama, dan lu peduli. Di sini kalian udah ada di pihak yang sama, dan dia bakal kepancing buat lebih terbuka. Tapi pastiin lu terdengar tulus pas ngomong. Bagusnya emang empati lu keluar dari hati ya kan? Tapi nanti gue bakal bahas deh gimana caranya biar luas ngebadanin setiap perkataan lu. Ucapan sakti yang kedua adalah ucapan yang nunjukin penghargaan. Lu kudu usahain apa yang keluar dari mulut lu, nunjukin respect sama lawan bicara dan nunjukin lu menghargai dia. Gak susah, cukup biasain ngomong makasih kalau udah dibantu, lu puji orang kalau dia emang pantas dipuji, dan bilang maaf kalau lu salah. Ketika lu respect sama orang dan ngerendahin, maka orang-orang bakal respect balik sama lu, dan nyaman melakukan komunikasi dengan lu. Ucapan sakti berikutnya, ucapan yang nunjukin kesamaan. Relate adalah kunci. Ketika relate atau samaan, orang bakal jadi lebih gampang menerima apa yang lu omongin. Biasanya lu umpan pakai ucapan kayak gini, omongan bakal jadi lebih panjang. Misal lawan bicara nyebutin pemain sepak bola yang lu suka, nah lu lempar tuh umpan lu. Gue juga suka sama pemain itu. Habis itu lu jadi ngomongin pemain tersebut, lanjut ngomongin klubnya, liganya, jadi ngajakin nobar, dan akhirnya lu berdua jadi bestie. Ucapan sakti selanjutnya adalah ucapan yang nunjukin kejujuran. Ucapan yang nunjukin kejujuran bikin lu gak kelihatan palsu. Outputnya orang juga jadi lebih percaya sama lu. Gak usah takut buat mengaku ketika lu ragu atau gak tahu sama sesuatu, dan coba buat ngomong sesuai kondisi sebenarnya aja. Kejujuran itu ibarat batu bata buat ngebangun kepercayaan orang dan buat mereka lebih mau dengerin kata-kata lu. Ucapan sakti lainnya adalah ucapan yang nunjukin keyakinan. Pastiin lu terlihat percaya diri setiap lu ngomong. Ketika lawan bicara ngelihat ada keraguan dari cara lu ngomong, mereka juga ikut ragu sama isi omongan lu. Percuma lu paham teori di luar kepala, hafal setiap kata di buku bicara itu ada seninya, nontonin tutorial public speaking tapi lu gak pernah praktek. Beres ini lu latih skill komunikasi lu, terapin apa yang udah lu dapet. Coba keluar nyapa orang-orang dan buka omongan sama mereka. Coba bicara di depan umum, latihan negosiasi, berlatih mendengarkan, berlatih bicara sama orang baru tiap hari. Silakan lu lakuin biar lu makin luas dan makin paham caranya membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif tidak terjadi secara kebetulan. Ia membutuhkan latihan dan usaha yang terus-menerus. Kira-kira itu aja rangkuman buku bicara itu ada seninya versi gue. Intinya kemampuan komunikasi itu bukan hanya milik orang-orang yang punya bakat dari lahir, tapi juga bisa dilatih dan dipelajari. Informasi yang gue sampaikan masih kurang, lu bisa baca langsung bukunya.